Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi as'ada qawalibal asfiya'i bil mujahadah wa as'ada qulubal awliya'i bil musyahadah wa halla alsinatal mu'minina bil dhikri wa jalla khawatiral 'arifina bil fikri wa harasa sawadal ibadi 'anil fasad wa habasa muradaz zuhati 'anis sadad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin 'adada kulli qatri wa qadarat min samawatika ila ardika min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum manafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 1 tahun lagi kita akan melaksanakan sebuah hajat terbesar di dalam negeri kita yang menentukan nasib kita semua melalui kegiatan pemilihan umum. Pemilu adalah sudah disepakati sebagai cara kita untuk memilih pemimpin, cara kita untuk memilih orang-orang yang mewakili kita dalam melakukan musyawarah terhadap urusan-urusan kehidupan kita. Dan cara ini dinilai yang paling besar maslahatnya dibandingkan dengan cara yang lain. Boleh jadi muncul pertanyaan yang sangat mendasar. Kalau Islam dibangun atas bangunan tauhid, bahwa semuanya adalah bersumber dari Allah Ta'ala, tetapi kemudian istilah demokrasi misalnya, bahwa semuanya berasal dari kehendak rakyat, maka pertanyaannya ketemunya di mana? Yang satu kehendak Tuhan, yang satu kehendak rakyat. Nah, pada titik inilah organisasi yang sudah dilarang, HTI, kemudian membenturkannya. Gak bisa, kalau gak sesuai dengan hukum Allah gak boleh. Padahal yang sebenarnya adalah tidak perlu dibentur-benturkan, dan itulah yang disepakati oleh para ulama di Indonesia. Para ulama yang tentu tidak kita ragukan keilmuannya, misalnya melalui Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kita tahu persis dua organisasi terbesar ini selalu mendukung pemilu. Demokrasi adalah cara yang paling baik. Tapi kemudian di mana logikanya? Nah, tidak seorang pun muslim menyangkal bahwa Al-Quran adalah sumber tertinggi, ialah kata-kata Tuhan, kalamullah. Al-Quran adalah huda linnas, dan Allah berfirman, innal hukmu ilallah, tidak ada hukum kecuali Allah. Yaqusul haq, dia menjelaskan kebenaran, wa huwa khairul fasilin, dan dia maha baik dalam memberikan penjelasan atau keputusan. Jadi jelas hukum-hukum Allah adalah yang terbaik. Tapi di ayat yang lain Allah juga menyatakan di dalam surah An-Nisa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Atau dalam kata lain,
Al-Quran juga memerintahkan kita agar memutuskan perkara yang terjadi di antara kita dengan keadilan. Nah, gambarannya begini, hadirin rahimakumullah. Hukum-hukum Allah itu ditafsirkan oleh kita, oleh manusia melalui para ulama kita. Dan kemudian sebagaimana kita ketahui di dalam fikih ada 4 cabang fikih, 4 mazhab dalam fikih: Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Syafi'i. Bahkan di dalam masing-masing mazhab itu bermacam-macam, sangat beragam penafsiran terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Itu yang pertama, artinya kita diberi keleluasaan oleh Allah Ta'ala melalui ulama-ulama kita untuk menafsirkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga beragam itu tidak masalah. Nah, yang kedua, para ulama dalam urusan bernegara tidak ada kesepakatan bentuknya seperti apa. Yang disepakati adalah harus ada kepemimpinan. Bentuknya apa? Al-Quran tidak spesifik, hadis tidak spesifik. Harus dipilih, harus anak keturunan dari seseorang. Para ulama beragam dalam menafsirkan ini, tidak ada kesepakatan. Sehingga pada titik inilah kita meyakini bahwa Allah Ta'ala memberi kebebasan kepada kita untuk mengelola bagaimana kepemimpinan itu dibentuk. Dan di masa modern ini yang terbaik adalah demokrasi. Soal kerakyatan tadi, tentang bagaimana kita diberi keleluasan oleh Allah Ta'ala untuk mengatur urusan kita. Dan demokrasi sendiri, prinsip-prinsip utamanya itu ada 5, dan kelimanya ini ditemukan di dalam Al-Quran. Atau lebih tepatnya, bahwa karena Al-Quran adalah firman Allah yang mencakup hingga akhir zaman, yang sifatnya universal, mencakup segala hal, termasuk salah satunya adalah urusan kenegaraan yang disebut dengan demokrasi. Jadi bukan kemudian Al-Quran cocok dengan demokrasi, tidak. Tetapi bahwa di dalam Al-Quran, kalau dicari sari-sarinya tentang urusan mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, ada banyak hal yang cocok dengan demokrasi. Apa saja itu? Yang pertama adalah prinsip kebebasan, al-huriyah, yang bahkan di dalam Al-Quran kebebasan sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam menentukan pilihan agama. Jadi kalau urusan agama yang sangat mendasar saja manusia diberi kebebasan untuk memilih. Begitu pula dengan urusan-urusan lain. Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang lurus dan menyimpang. Bahkan dalam surah Al-Kahfi, dan katakanlah bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu, maka barang siapa ingin beriman, hendaklah beriman, dan barang siapa ingin kafir, biarlah ia kafir. Saking bebasnya Allah Ta'ala memberikan pilihan, tetapi Allah memberikan petunjuk sing apik ngene. Tapi artinya kembali ke manusia. Maka dalam Islam tidak boleh kita memaksakan hidayah petunjuk Islam kepada orang. Tidak boleh kita marah kepada orang, Islam paling benar kok gak melbu Islam. Tidak boleh. Dan itu urusan Allah Ta'ala dengan hati masing-masing insan. Maka tidak ada paksaan dalam beragama. Dan tentu saja kebebasan itu memiliki batas-batas apa? Yakni kebebasan orang lain. Dan inilah prinsip pertama tentang kebebasan, al-huriyah, yang ternyata di dalam Islam juga dijunjung sangat tinggi.
Prinsip kedua adalah al-musawah, kesetaraan manusia termasuk di depan hukum. Ini yang saya bacakan dalam mukadimah tadi. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Di bulan Ramadan kemarin saya sudah matur tentang salah satu riwayat asbabun nuzul ayat ini. Ketika itu dalam peristiwa Fathu Makkah, Sayyidina Bilal diperintahkan oleh Nabi untuk adzan di atas Ka'bah. Sayyidina Bilal memang dikenal karena suaranya yang lantang, dan pada masa itu adzan belum ada lagunya. Maka Sayyidina Bilal mengucapkan adzan dengan sangat lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Maka ada orang Quraisy berkomentar, suara kayak manuk gagak. Ya, Sayyidina Bilal itu dulu budak dari Afrika, kulitnya hitam, dan berteriak dikatakan oleh orang Quraisy seperti burung gagak. Maka turunlah ayat ini. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, boleh jadi berbeda kulitnya, tapi yang dinilai adalah ketakwaannya. Kanjeng Nabi bersabda, An-nas sawasiyatan ka'asnanil musti. Manusia adalah setara bagaikan gigi-gigi sisir. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab. Wala abdha ala aswad illa bitaqwa, dan tidak ada kelebihan pula antara orang kulit putih atas berkulit hitam kecuali atas dasar ketakwaan. Yang ketiga, prinsip demokrasi yang sesuai dengan Islam adalah karamatul insan, penghormatan kepada martabat manusia. Di surah Al-Isra yang sangat masyhur, walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan sungguh kami memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, ila akhiri ayat. Di sini disebut Bani Adam, bahkan bukan al-mu'minun atau al-muslimun. Yang dimuliakan bukan hanya orang Islam, bukan hanya orang mukmin, tetapi Bani Adam, semua manusia tanpa kecuali. Yang keempat adalah prinsip al-adalah, atau menegakkan keadilan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas ini, tetapi saya kira yang paling relevan adalah wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Bayangkan, karo wong sing kita sengiti saja, kita tidak boleh kemudian berlaku tidak adil. Kudu tetap adil. Kita tidak suka dengan seseorang, misalnya kita tidak suka dengan sebuah kelompok, tapi keadilan harus ditegakkan bahkan oleh orang yang kita benci. Ini Al-Quran yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dan yang kelima adalah prinsip musyawarah, asyura. Ayatnya juga banyak, tapi yang paling masyhur misalnya di surah Ali Imran, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, itulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Ila akhiri ayat. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah tentang sedikit ulasan bagaimana demokrasi, soal penentuan atas kemauan sendiri lewat kehendak rakyat atau masyarakat tidak bisa dibenturkan dengan agama, karena pada akhirnya semuanya sama. Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk menyelesaikan urusannya sendiri.
Dan inilah yang harus kita junjung bersama pada tahun depan, sehingga kalau demokrasi adalah kebebasan, keadilan, kesetaraan, karomatul insan, memuliakan manusia dan bermusyawarah, dan ini adalah sebuah wasilah perantara menuju kemaslahatan yang diinginkan. Maka ketika pada prosesnya nanti menjelang pemilu ini, kalau maslahat itu hilang di dalam proses, maka tidak boleh kita biarkan. Maksudnya tujuannya itu kan kesejahteraan, kemaslahatan, kemakmuran manusia dengan cara yang 5 tadi, keadilan, karamatul insan, memuliakan manusia. Maka kalau di dalam perjalanan menuju pemilu nanti muncul sikap yang tidak adil, kok malah jadi mungsuhan mergo beda partai, kok jadi jotaan mergo beda pilihan presiden, kok jadi padu mergo beda milih anggota DPRD, maka hentikan itu semua, karena itu hanya proses. Yang kita capai adalah sama menuju kemaslahatan. Jangan sampai dalam proses ini kita malah mengabaikan karomatul insan, menjelek-jelekan aku milih kae mergone kowe iki bosok wonge. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh. Wong demokrasi itu karomatul insan, Islam itu karomatul insan. Tidak boleh kita kemudian membatasi kebebasan orang lain dengan berlebihan. Tidak boleh kita kowe ingin milih si kae, kowe ora oleh entuk wong kowe milih kae. Tidak boleh. Keadilan harus ditegakkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itulah yang ingin kita hindari. Dan memang tujuan saya menyampaikan ini adalah bahwa satu, demokrasi dikakomodir oleh ajaran Islam, dan mari kita, alhamdulillahnya negara kita menggunakan istilah pesta demokrasi. Pesta itu bersenang-senang, tidak ada pesta kok padu, tidak ada pesta olok-olokan. Maka mari kita hadapi 2024 dengan kegembiraan, niat baik, karena Allah Ta'ala untuk tadi menegakkan, memilih pemimpin-pemimpin orang yang akan mewakili kita. Dan yang terpenting setelah pemilu selesai, bagaimana kita melalui media massa, melalui cara-cara kita memonitor mereka, memastikan mereka berlaku adil dan benar terhadap kita semua. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.